Shalom, jumpa lagi dengan channel Kak Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar dari satu tokoh lagi, tokoh yang kurang terkenal di dalam Alkitab, namun punya peran yang besar juga dalam rencana Tuhan. Siapa tokoh itu? Kita akan belajar dari seorang ibu rumah tangga yang pemberani, namanya Yael. Kita akan membaca nanti dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 17-24. Namun sebelum ke sana, kita akan melihat latar belakang, konteks dari kitab Hakim-Hakim. Meskipun saya sudah pernah membahas ini ya di dalam video yang lain berkaitan membahas tentang Samgar ya, cerita sebelum pasal 4 ini, saya akan mengulangi lagi supaya kita semakin jelas tentang latar belakang konteks dari kitab Hakim-Hakim ini, dan termasuk konteks dari pasal 4 di mana cerita tentang Yael yang akan kita pelajari kali ini. Nah, teman-teman, Hakim-Hakim itu seperti ini ya. Jadi setelah tidak ada Yosua, ya, Yosua meninggal di pasal 1, Hakim-Hakim itu dijelaskan bahwa orang Israel tanpa pemimpin itu hidupnya semaunya sendiri begitu. Dan dengan begitu, orang Israel itu sering meninggalkan Tuhan, ya, menyembah berhala dan segala macam begitu. Sehingga mereka lebih sering meninggalkan Tuhan karena tidak ada pemimpin yang mengarahkan, yang mengajak untuk bangsa Israel itu berbalik atau percaya kepada Tuhan. Nah, siklusnya di dalam kitab Hakim-Hakim itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau pada waktu damai mereka ya baik-baik saja, tapi kemudian dalam masa damai inilah mereka justru ya kemudian menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, yang berdosa. Dengan situasi mereka yang jauh dari Tuhan, yang meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala, mereka ditindas. Jadi Tuhan itu mengirim kira-kira begitu kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu ditindas, ya, dijajah kira-kira begitu oleh bangsa-bangsa di sekitar orang Israel. Nah, di pasal 4 nanti kita akan lihat bahwa bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Kanaan. Nah, dalam masa ditindas itu orang Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan. Mereka bertobat supaya mereka dibebaskan dari penjajah, dari penindas itu. Dengan begitu Tuhan dengar, dan selalu ya polanya seperti ini, melingkar seperti itu. Tuhan mengirim atau membangkitkan seorang pemimpin, seorang hakim untuk bangsa Israel. Dengan begitu ya dipimpin oleh seorang hakim, mereka lepas dari penjajah, lepas dari penindas. Kemudian mereka damai. Dan seterusnya ya, dalam cerita di dalam kitab Hakim-Hakim ceritanya mutar seperti itu. Tanpa hakim mereka berdosa, kemudian ditindas, bertobat, minta kepada Tuhan, Tuhan utus hakim lagi, damai dan melingkar lagi. Kira-kira seperti itu situasinya. Nah, di dalam pasal 4 ini teman-teman, kita akan lihat situasinya ya seperti pola itu tadi, seperti lingkaran obat nyamuk tadi itu ya. Nah, kita lihat di pasal 4 ini ringkasannya, nanti kita akan baca ayat yang kita bahas ya tentang Yael itu. Di pasal 4 dimulai kira-kira ceritanya seperti ini. Setelah Ehud mati, nah Ehud itu hakim di pasal 3 teman-teman ya. Sebelum Samgar itu ada Ehud ya. Samgar itu kan seperti di video yang saya sudah pernah bahas, itu hanya kayak sisipan gitu. Tapi sebelum Samgar itu ada Ehud. Nah, pasal 4 ini nyambungnya seperti ini ya. Jadi Ehud mati, kemudian orang Israel berlaku jahat, meninggalkan Tuhan. Ya, di pasal 4 ayat 1 dijelaskan seperti itu. Ehud mati, orang Israel tanpa pemimpin, tanpa hakim, mereka meninggalkan Tuhan, berlaku jahat di hadapan Tuhan. Kemudian ya Israel itu dijajah. Tuhan mengirim bangsa Kanaan untuk menjajah, menindas orang Israel. Ya, di pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan seperti itu, dan durasinya lama orang Israel ditindas oleh bangsa Kanaan ini adalah 20 tahun. Dan ini kejam sekali teman-teman. Sampai orang Israel sampai nggak sanggup lagi, sehingga mereka berdoa, berteriak kepada Tuhan untuk minta pertolongan supaya bebas dari penindasan bangsa Kanaan ini ya. Nah, penindasan ini ya dipimpin oleh panglima perang orang Kanaan itu namanya Sisera. Nah, ketika orang Israel berteriak ya, bertobat, berbalik kepada Tuhan, Tuhan memanggil, Tuhan membangkitkan pemimpin Nabiah ya, yaitu Deborah, yang kemudian dibantu oleh Barak. Namun uniknya, nah ini yang akan kita pelajari, Yael lah yang membunuh panglima perang Kanaan itu di kemahnya Yael. Nah, ini kita akan lihat seperti apa situasinya, dan kita akan lihat siapa Yael itu. Kita baca Hakim-Hakim pasal 4 ayat 17 sampai 24. Saya mulai, teman-teman boleh simak ya. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki, ini setelah peperangan ya, peperangan itu mulai kalah kira-kira begitu ya. Pasukannya udah mulai kalah, Sisera ini ingin melarikan diri ya, ke kemah Yael ya, karena ini rupanya ada hubungan baik ya, istri Hebel orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin ya, raja Hazor, dengan keluarga Hebel orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Jadi minta air, dikasih susu. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada." Tetapi Yael, istri Hebel, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipis sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera.
Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Jadi itu yang dikerjakan, itu yang apa yang kita lihat, Sisera itu mati ya, dipatok, dipalu ya, pakai patok kemah itu oleh si Yael ini. Nah ini, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Artinya Kanaan kalah karena Siseranya sudah kalah. Ini ringkesan ya, yang saya dapat dari Sabda. Nama Yael itu berarti kijang yang kulitnya halus. Tadi suaminya Heber ya. Dan ini yang saya suka teman-teman ya, ini cukup banyak ya, jadi 6 kali memang disebutkan. Dan hanya ditulis di kitab Hakim-Hakim ya, di pasal 4 dan di pasal 5. Ya meskipun ceritanya tidak keseluruhan tentang Yael, tapi Yael ada di situ dan hanya disebutkan 6 kali. Jadi ya, fakta pentingnya adalah Yael itu membunuh Sisera. Nah ini tadi yang kita lihat lagi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Yael. Ya, tadi ya, di ayat 21 dikatakan Yael itu mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Artinya yang dilakukan Yael adalah membunuh panglima perang orang Kanaan. Dan itu menurut saya itu perlu keberanian. Nah, apa yang kita bisa teladani dari Yael, dari cerita yang pendek dan tindakan yang dijelaskan hanya 1 ayat saja, katakanlah membunuh panglima perang Kanaan tadi itu. Apa yang kita bisa pelajari dari Yael, ibu rumah tangga itu? Yang pertama teman-teman, kita bisa melihat ini ya, bahwa Yael itu punya keberanian ya. Dia punya keberanian untuk bertindak. Yael menunjukkan kepada kita bahwa keberanian dalam menghadapi situasi yang sulit itu sangat penting. Nah, perbuatan yang berani ini ya, itu mengubah cerita dan menghentikan peperangan, bahkan penindasan dari orang Kanaan kepada orang Israel. Ya, maka Deborah sang nabiya itu memuji Yael ini. Ya, di pasal 5 ayat 24 itu dalam pujian nyanyian Deborah itu disebutkan, diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain, diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Kita semua dan khusus ibu rumah tangga Kristen bisa belajar tentang keberanian Yael ini, bahwa dalam situasi yang tidak mudah berani mengambil keputusan yang tegas ya, dalam hidup, baik dalam keluarga atau di masyarakat, di komunitas, itu penting sekali yang namanya keberanian. Secara khusus juga keberanian bertindak mengerjakan rencana Tuhan. Nah ibu-ibu dan kita semua, mari belajar dari Yael ini. Dia berani bertindak untuk kepentingan Tuhan. Nah, berani nggak ibu-ibu kita semua mengambil keputusan yang tidak mudah, memutuskan untuk ikut Tuhan, ikut dalam rencana Tuhan ya, berani bertindak untuk rencana Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar bahwa Yael itu kita lihat ya, menolak kompromi dengan kejahatan. Memang kita membaca tadi bahwa Yael itu menerima Sisera masuk ke dalam kemahnya, bahkan memberi minum susu, bersikap ramah, kira-kira begitu. Awalnya begitu, tapi rupanya itu karena ada hubungan baik, dan memang ini bisa diperdebatkan teman-teman ya, tindakan dari Yael yang di sini ini berlaku baik, tapi rupanya tidak baik. Tapi kita melihat di sisi ini, kalau saya, bahwa dia tidak kompromi dengan kejahatan. Dia tahu Sisera itu musuhnya Israel, maka ketika dia sudah tertidur, Yael tidak mau kompromi, maka dia bunuh Yael itu. Dan menariknya adalah ini tindakan yang memang sebenarnya sudah direncanakan, seperti sudah dinubuatkan juga oleh Deborah, bahwa kemenangan itu oleh perempuan. Dan kita belajar dari sikap tidak komprominya Yael ini. Kalau dia kompromi, maka rencana Tuhan tidak akan terjadi. Jadi mari hati-hati ibu-ibu dan kita semua, Tuhan seringkali kompromi kita justru menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita belajar dari Yael. Dalam tindakan Yael membunuh Sisera, dia menggunakan alat yang sederhana, yaitu patok kemah dan palu untuk membunuh Sisera tadi ya. Nah, ini mengingatkan kita, teman-teman dan para ibu rumah tangga, bahwa apapun yang kita miliki, kemampuan, karunia, kekuatan yang kita miliki ini dapat berguna membangun tubuh Kristus. Bahkan kalaupun tindakan kita itu kecil, baik di gereja, dalam komunitas kita, tapi kalau kita menggunakan karunia, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk masuk dalam rencana Tuhan, pasti itu akan menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita atau juga untuk orang lain. Yang keempat, kita belajar dari Yael, yaitu berperan aktif dalam rencana Tuhan. Kita melihat tindakan aktif Yael itu bagian dari rencana Tuhan untuk membebaskan Israel dari penindasan.
tadi seperti yang dinubuatkan oleh Deborah. Karena harusnya laki-laki yang berperan dan yang membunuh, tapi rupanya bukan Barak panglima perang yang membunuh Sisera, tapi justru ibu rumah tangga yang ditinggal di dalam kemah yang membunuh panglima perang orang Kanaan. Jadi ibu rumah tangga dan semua kita orang Kristen, mari berperan aktif dalam rencana Tuhan. Apapun itu, tindakan kita sekecil apapun dapat menjadi bagian dari rencana besar Tuhan dalam hidup kita, hidup keluarga kita, hidup komunitas kita, hidup di mana kita bertumbuh, di gereja, di masyarakat. Jadi mari berperan aktif, jangan diam, jangan simpan karunia, jangan simpan kemampuannya dari Tuhan untuk diri kita sendiri, tapi pakai itu untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Berperan aktif. Yang terakhir, dari kisah Yael, ibu rumah tangga, kita bisa belajar. Kita semua, juga ibu rumah tangga, Kristen dimanapun berada, harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk berperan aktif dalam rencana Tuhan bagi dunia ini. Tidak terkecuali siapapun, sebenarnya siapapun. Maka mari sadari itu, bahwa kita ini dipanggil Tuhan. Baik kita yang di rumah, dimanapun di pekerjaan kita dipanggil oleh Tuhan untuk berperan aktif dalam rencana Tuhan bagi dunia ini. Apapun bagian kita, sekecil apapun yang kita lakukan, mari lakukan. Siapa tahu itu bagian dari rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, dalam komunitas kita. Jadi mari saya mengajak kita semua bersedia dan bahkan aktif untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Mulai belajar menemukan karunia, kekuatan apa yang bisa kita gunakan untuk kita sumbangkan menyelesaikan rencana Tuhan bagi dunia ini, bagi keluarga, bagi komunitas kita, dimanapun kita berada. Jadi mari kita teladani Yael, tokoh yang kurang terkenal ini, mempunyai peran yang besar dalam pembebasan bangsa Israel dari penindasan Kanaan. Kita semua dipanggil untuk rencana Tuhan yang besar bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita. Mari bertindak aktif, berperan aktif dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita untuk bertindak secara aktif seperti Yael, ibu rumah tangga yang pemberani. Amin.